Analisis wacana reshuffle Kabinet Prabowo antara evaluasi kinerja, kepentingan politik, dan stabilitas nasional. Perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 8 September 2025, langsung menyedot perhatian publik. Sejumlah kursi menteri yang strategis berganti wajah, menandai arah baru dalam komposisi Kabinet Merah Putih. Jabatan Menteri Keuangan yang sebelumnya dipegang Sri Mulyani kini resmi dipercayakan kepada Purbaya Yudi Sadewa. Sementara itu, Abdul Qadir Karding yang menjabat Menteri Perlindungan Pekerja Migran digantikan oleh Mukhtaruddin, dan posisi Menteri Koperasi yang semula diisi Budi Ari kini beralih ke Ferry Julinatono. Pergantian ini jelas memperlihatkan adanya pergeseran dinamika politik sekaligus kebijakan ekonomi pemerintahan. Sementara itu, jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga yang ditinggalkan Dito Aryo Tejo masih kosong, namun beredar nama Putri Aneta Komarudin mencuat sebagai calon kuat pengganti Dito. Sementara kursi Menko Polhukam Budi Gunawan untuk sementara dirangkap oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Pada saat bersamaan, Prabowo juga melantik Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh, didampingi Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai wakilnya. Kehadiran kementerian ini menegaskan perhatian khusus pemerintah terhadap isu keagamaan, terutama pengelolaan ibadah haji dan umroh yang selalu menjadi sorotan publik. Namun, pertanyaan mendasar pun muncul, apakah reshuffle ini semata hasil evaluasi kinerja, atau justru kompromi politik? Publik menilai ada dua kemungkinan besar. Pertama, jika berlandaskan kinerja, langkah ini dapat dibaca sebagai upaya memperkuat mesin birokrasi pemerintahan agar lebih responsif dalam menghadapi tantangan ekonomi, melindungi pekerja migran, serta memperkuat koperasi sebagai fondasi ekonomi kerakyatan. Kedua, bila didorong oleh kepentingan politik, perombakan kabinet ini bisa sekadar menjadi ajang distribusi kekuasaan, akomodasi partai, dan konsolidasi koalisi. Hal ini menimbulkan dilema bila reshuffle sekadar politik akomodasi, maka pesan perubahan dan profesionalisme kabinet bisa melemah di mata publik. Waktu pelaksanaan reshuffle ini pun tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik dan sosial belakangan ini. Perombakan kabinet terjadi tak lepas dari evaluasi pemerintah atas berbagai peristiwa, termasuk aksi demonstrasi berujung anarkistis dan kekisruhan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Hubungan antara tekanan publik dan keputusan mengganti menteri tentu patut dicermati. Ada kemungkinan reshuffle menjadi strategi politik untuk meredam gejolak sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah serius melakukan koreksi. Namun, jika publik menilai reshuffle ini tidak menyentuh akar persoalan utama, terutama untuk kepentingan rakyat seperti melonjaknya harga kebutuhan pokok, perlambatan ekonomi, hingga menurunnya daya beli bukan sekadar mengejar jabatan, gaji, dan tunjangan, maka langkah ini hanya akan dilihat sebagai manuver kosmetik tanpa dampak substansial. Mensesnek Prasetyo Hadi memang menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Tetapi ketiadaan penjelasan apakah keputusan ini benar-benar berangkat dari evaluasi kinerja atau lebih dominan dipengaruhi oleh pertimbangan politik membuat arah kebijakan Prabowo masih menjadi tanda tanya. Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk keenam kementerian yang tadi kami sebutkan, satu adalah kementerian yang baru, dan 5 adalah
kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat, maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Harapan publik tentu jelas, wajah baru di kabinet mampu bekerja cepat, efisien, dan berpihak pada rakyat. Meski begitu, bayangan kekhawatiran tetap ada bahwa reshuffle justru mempertebal praktik politik transaksional yang selama ini kerap dikritik. Untuk itu, reshuffle kabinet kali ini menjadi ujian besar bagi pemerintahan Prabowo Gibran. Jika langkah ini benar-benar diarahkan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan dan mengutamakan kepentingan rakyat, maka ia bisa menjadi momentum untuk mengembalikan kepercayaan publik sekaligus menstabilkan situasi politik nasional. Namun, bila yang lebih menonjol adalah kalkulasi politik dan akomodasi kepentingan partai, reshuffle hanya akan memperkuat dominasi oligarki tanpa menyelesaikan masalah-masalah mendasar yang dihadapi bangsa.